Ya dah, bahas cewek yuk. Yuk. Karena memang kesukaan Ida itu makan. Terkenal sebagai orang yang bisa baca Quran, bisa Pendiam. pendiam. Kita ini berbagilah tipsnya supaya pas baca Quran kita senang, terus ngafalnya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Maulana di konten Asap Asal Percakapan, dan percakapan kali ini berasal dari ya, Rida Fauzi. Ini walaupun serius tapi kita nggak serius sekali ya. Ya, siap. Jawabnya ini aja santai. Abang mau tanya apa? Tunggu dulu. Jadi beberapa hari ini kami pengen buat mengaji jadi kami siapin mental karena kami kemarin tuh kena sakit ya, sakit. Bukan kena di Apa? kedatangan. Waktu itu aku pertama sakit, terus tertular sama orang nih, Rida, Amar, akhirnya sakit semua. Dan hari ini insya Allah kami sambung lagi berkonten. Kami akan tanya-tanya sama Rida tentang kehidupannya. Apa kegiatan anda hari ini? Belakangan ini. Kalau gua sih Aku aja. kalau Nih. biasanya kalau pagi ya kan aku sering kuliah online. Kecuali hari Jumat. Rida ini kuliah di mana? Orang banyak nggak tahu nih pasti. Memang kampus Ida kurang terkenal tapi luar biasa. Di mana? Di Serius? di Medan. Ya di mana? Maksudnya kampusnya apa? Oh, nama kampusnya. Nama kampusnya Stay As-Sunnah. Stay Sunnah di Ini memang kampus yang berdiri kan dalam masjid 10 tahun. capek ya? Capek. Ya, duduk ya kan. Dah. Kok bisa tiba-tiba ke situ? Bukannya terakhir waktu itu di Banda hafal Quran? Ya memang sih, tapi ada direkomendasikan suruh Oh di situ. belajar situ sambil hafalan juga ya kan. Ya. Jadi di situ kayak kuliah biasa kan? Kuliah Ya, sekolah tinggi ya, sekolah ya, tinggi. sekolah tinggi. Tapi itulah umumnya ada juga pelajaran umum. Oh. Tapi harus berbasis bahasa Arab gitu. Oh, bahasa Arab semua. Ah. Ya. Ini banyak yang nggak tahu nih. Aku juga sebenarnya nggak tahu walaupun kita ada sering sama-sama. Rida hobinya apa lo? Kalau aku sendiri hobinya main bola. Main bola. Oh, bisa main bola? Bisa. Masya Allah. Memang pertama kan waktu aku pergi ke lapangan nih, orang nggak yakin aku bisa main bola kan. Ternyata. Setelah aku main, memang nggak bisa. Jadi ngapain? Udah. Ngikut aja ngikut. Oh, ikut. Hobinya cuma itu. Ya lain nggak ada hobi emang. Tapi pasti orang mengenal seorang Rida di sekolah. Kenal. Ya, kenal. Kan dulu di sekolah sering ini kan terkenal sebagai orang yang bisa baca Quran, bisa Pendiam. tapi bisa baca Quran. Enggak, kami mau tahu nih, di antara kita berempat kan, aku, Amar, Farhan, kan Rida sendiri yang ngajinya paling berirama. Iya. Kami bilangnya berirama karena kalau bagus konteksnya banyak kan. Bisa apa namanya? Beda-beda. Relatif gitu ya. Jadi berirama. Kok bisa? Maksudnya aku sendiri nih walaupun berirama tapi kalau udah ayat-ayat panjang dia pasti udah hilang di tengah gitu. Kok Rida bisa aku dengar bisa kayak gitu. Yang pertama sih sering-sering dengar aja. Dengar murotal. Ya murotal, tapi jangan ikutin gitu. Jangan apa? Jangan ngikutin kali ramanya. Oh, terus? Kita agak variasiin gitu. Hmm. Yang kedua, aku pun ada juga belajar sama Fauzan Munadil ya kan. Kayak mana diajarin? Aku kan sering minta belajar sama Rida tapi nggak bisa. Marida kayak mana cara belajar sama dia kok bisa? Aku belajar sama dia pun nggak ini kali, nggak formal kali, cuma dengar dia baca, habis itu ngikut gitu. Oh. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus udah sering ini juga kan? Sering bersama. Enggak. Rida sering ikut lomba kan di sekolah Alhamdulillah. waktu SMA. Adalah juara ya kan. Oh, jadi kami ada cerita nih satu waktu ikut lomba. Cerita aja. Jadi waktu itu ada lomba apa? Lomba tahfiz. Tahfiz ya. Lomba hafal Quran di sekolah. Sekolah apa di? SMA 1 dong. Jadi waktu itu lombanya siang. Aku nggak ada daftar sebenarnya.
pada daftar. Terus Rida waktu itu kami chat, Rida di mana? Di sekolah nih lagi lomba. Terus dibilang kami mau makan pangsit nih, mau oke? Aku tawarin ke Rida. Terus Rida bilang boleh, nitip lah ke sekolah ya. Datang ke sekolah. Tiba-tiba Rida paksa, di kok ikut lomba? Aku bilang aku enggak. Ikut terus satu lagi slot katanya. Udah aku nggak mau, udah dipaksa-paksa akhirnya mau ambil duduk langsung ikut. Tiba-tiba menang perwakilan apa? Sekolah. Perwakilan sekolah Untuk mau naik ke kabupaten. untuk mau naik ke kabupaten. Akhirnya yang 30 juz putra aku. Kok 30 juz? Juz 30 putra aku. Juz 29 putra Rida. Alhamdulillah, tapi waktu lombanya kalah, juara 2. Rida juara 1 tapi. Itu menang Abdi. Apa menang? Juara 2 tuh menang. Ya, tapi kalah sama juara 1. Intinya rezeki itu bisa kapan aja datang, tidak terduga-duga. Ya, waktu itu lumayan dapat sedikit kan? Apa? Kue kotak. Kok itunya? Kira-kira kapan balik ini ke Medan? Kalau jadwal sebenarnya ya, tanggal 25 25 apa? 25 September. Oh, udah lewat. Ya itulah, yang nggak balik di tanggal 25 itu Januari inti balik. Aku lebih milih Januari aja. Jauh kali Pak, September, November, Desember. Aku pun heran. Oktober. Memang rusak kali ya gara-gara corona nih, semua hal tuh bisa terhentikan gitu, masuk kuliah. Aku merasa ada plan-plan yang kita udah jadwalkan tapi itulah. tidak sehati ya. Aku merasa ini belajar online ini kayak gimana? Ini tergantung diri sendiri masing-masing ya, tapi aku merasanya tuh ilmunya kurang gitu, kayak belajar sendiri juga. Ya, kurang efektif. Cuman walaupun nanti ada Google Meet gitu dan sebagainya kan, ya paling kita dengerin terus pasti lupa ke depannya. Kalau di sana kan enak, kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya di sananya langsung, kalau kami ada asrama kan, jadi bisa belajar sama-sama di asrama. Ini karena di rumah udah zona nyaman gitu kan, udah malas belajar. Itu di kuliahnya tuh jadi guru juga Nggak mesti jadi guru sih. Jadi kalau di jurusan aku sendiri nanti di bagian-bagian TV gitu. hah? Bagian TV broadcasting. Oh, Kan aku jurusan komunikasi. dakwah di TV gitu. Nggak bisa juga yang pegang kamera kan, orang belakang. Enak lah jurusan dia nih. Alhamdulillah. Ya serius nih, Rita suka makan apa? Kok bisa badannya sehat? Rida nggak suka makan sebetulnya. Jadi kok bisa? Karena memang kesukaan Rida itu makan. Serius? Ya udah, Rida suka makan apa? Makan kesukaan lah. Makanan kesukaan Rida apa, kebab lah, nggak mahal. Kebab 15.000. Nggak mahal juga Oh, sedikit. iya. Ada yang lebih mahal apa? Pangsit kalau beli 20.000. Oh iya. Rida juga kan ada ngafal Quran nih. Coba lah biar berguna sedikit podcast. Biar berguna sedikit ngomong-ngomong kita nih, berbagilah tipsnya supaya pas baca Quran kita senang, terus ngafalnya mudah. Coba. Ya, yang pertama kan, sebelum hafal itu kita harus niat itu harus tulus. Niat lillahi ta'ala. Karena kalau kita menghafal selain Allah, pasti Allah agak susahkan kita gitu. Kalau bukan ngafal karena Allah. Emang orang kalau ngafal bukan karena Allah, karena apa juga? Ada mungkin dia mau cari jodoh tapi hafal Quran. Bisa gitu? Misal dia menghafal Quran ini biar orang bilang untuk dia seorang hafiz gitu. Oh. Itu udah salah niatnya. Oh, astagfirullah. Udah salah kaprah ya. Makanya berbanyaklah perbaiki niat kita. Iya. Terus? Karena dalam hadis pun, dari dalam semua kitab pun yang dibahas pertama adalah niat. Iya. Itu kan hadis arba'in kan, Ya, pertama niat kan? Ada di kitab Riyadhus Shalihin juga niat juga dibahas. Semua niat. Pertama Karena niat. memang paling berat niat ini. Nah, terus? Nah, yang kedua kita harus serius. Ya, itu udah pasti. Mas, kalau mau hafal mau malas-malas, bagus jualan odading. Terus ada lagi? Ada lah. Banyak sih. Masa 3. Panjang. Yang keempat itu kita harus mencari spot-spot yang buat kita itu menyenangkan. Misal di alam bebas, otak kita jadi fresh gitu. Jangan kaku ya, jangan kaku. Terus siapkan air selalu di samping.
Karena emang saat menghafal ini kan kita selalu mengeluarkan suara kan. Ah. Jadi oksigen kita dalam tubuh berkurang, dalam otak. Oh. Makanya dengan meminum air jadi tersuplai kembali oksigennya. Yang paling penting dari semua itu adalah murojaahnya. Karena misal kita ada hafal 1 juz tapi nggak murojaah, sama aja kan kayak orang nggak menghafal nanti akhirnya. Aku ada ingat kata-kata Ustadz di pondok di Banda Aceh dulu kan. Hafalan yang paling nikmat adalah hafalan yang lancar. Iya betul sih. Kalau nggak lancar, nggak tahu kita di mana nikmatnya gitu. Mau bawa ke waktu jadi imam pun nggak sedap ya kan. Nyangkut ya. Oh ya, ini ada jadi ini aku mau tanya, menurut Anda seorang Rida, seorang penghafal Quran. Belum habis nih. Oh iya. Ya, maksudnya penghafal. Kan dia ada sistem tuh. Ada metodenya kan menghafal Quran, ada ziyadah, murojaah sama mutkin ya. Terus yang ziyadah ini nih. Yang ziyadah ini nih. Kan ziyadah ini dia ngafalnya modelnya kita hafal. Gitu. Ya, ini aku tanya sama kau. Jadi ini ada metode hafal ziyadah. Ziyadah tuh hafalnya gini. Dia hafal 1 lembar store. Selanjut store. Hafal 1 lembar lagi store. Seterusnya sampai juz 30. Setelah itu baru dia murojaah. Habis murojaah tuh langsung mutkinkan. Kira-kira efektif ngafal kayak itu menurut Rida? Kalau menurut Rida, kan ini menurut Rida ya. Ya, kan siapa emang dia? Nggak mungkin menurut Kalau Ustaz. Rida kurang suka sih metode gitu. Oh, kenapa? Karena Rida emang sering memakai sebuah metode Apa? dari Ustaz Rida ya kan. Metode apa? Metode Ustaz Rida. Oh, namanya metode Ustaz Rida. Gimana tuh? Ada bukunya nggak? Nanti Habis terbit. serius ya. Nah kayak ini. Maksudnya misalnya kita hafal Al-Baqarah halaman pertama tuh. Itu pertama dibaca dulu. Pada yang penting yang lancarin baca dulu. Baca dulu lancar. Kalau lancar baca, betulin tajwid-tajwidnya dulu, baru enak hafal. Terus hafalnya pakai irama. Jadi biar lebih itu. lebih mengapa di? Ya pokoknya mengenakan. Mengenakan. Setelah hafal itu ya diulang 20 kali. Berarti sistem Rida nih murojaah terus langsung mutkin nih. Nggak mau kejar cepat. Yang penting lama terus lengket. Tapi lah Rida pun cepat juga ya. Alhamdulillah. Ya emang Rida waktu itu dia termasuk cepat ngafalnya. Dia waktu SMA kan 3 juz. 3 juz kan. 3 juz itu bisa dipotong SPP berapa persen? 50% dipotong SPP gara-gara dia hafal 3 juz. Aku waktu itu mau kejar juz 29 dikit lagi udah tamat. Baru nyadar kelas 3. Alhamdulillah yang penting ada ya. Enggak, yang penting lulus. Yang penting aku bebas dari SMA. Menurut Rida, ini banyak ya. Kalau aku perhatiin orang zaman sekarang ya, orang banyak yang dia langsung hafal padahal dia belum perbaiki bacaannya dulu. Boleh nggak gitu? Kan sebelum hafal itu kita yang penting tajwidnya dulu benarin. Kalau nggak tajwid nggak benar kayak nggak enak gitu hafal. Kayak ada yang salah gitu. Tapi biasa orang-orang yang kayak gitu dia nggak ngerasa itu salah. Nah itulah makanya karena sebelum dia dengarkan dulu bacaan dia dulu kepada ustadznya. Itu perlunya ustaz kalau ngafal. Berarti sebenarnya nggak boleh kalau kita ngafal tapi bacaan kita belum betul, belum boleh ngafal. Belum boleh ngafal. Mudah-mudahan yang bacaannya belum bukan sempurna, yang penting benar aja dulu. Segera diperbaiki. Soalnya ngapain kita ngafal tapi salah-salah? Nanti waktu jadi imam biasanya nih kalau imamnya salah-salah, kalau orang di belakangnya tuh dia paham, ngerti bacaan, pasti dia nggak khusyuk soalnya. Terkejar-kejar ya, misalnya imamnya salah kayak gitu. Betul. Seharusnya imam-imam kampung, apalagi imam kampung itu diseleksi. Maksudnya bukan cuma dia ustadz gitu. Tidak ada seleksi dulu supaya bacaannya betul baru bisa jadi imam. Atau gini, dia boleh imam kampung tapi jangan jadi imam musola. Iya. Nah, imam musola anak muda lah kalau bisa. Ya dah, bahas cewek. Yuk. Jadi Rida nih kok bahas cewek agak-agak malas ya. Nggak, di kampus Rida tuh ada perempuan, ada cewek. Ada, tapi dipisah asramanya, jauh ya. Satu kelas tuh laki semua. Ya, laki semua. Aduh. Menurut Rida nih, jadi kan ada tuh, biasa kita ada beberapa orang yang kalau belajar dia kalau nggak ada cewek nggak semangat. Maksudnya, jadi dia setuju nggak cewek itu bisa bikin semangat kita belajar?
Kalau dilihat dari segi dunianya ya kan, Ya. Tak. bener aja sih. Benar ya. Maksudnya Tapi- emang betul ya. Secara psikologi juga kayak gitu ya. Tapi kalau dari segi akhiratnya itu kayak setan gitu. Setan bermain ya. Iya. Biar kita gimana? Mencintai makhluk Allah daripada Allah ya sendiri. Oh. Jadi nggak boleh mencintai makhluk Allah. Boleh, tapi jangan berlebihan. Iya, ada Jangan saatnya. sampai jadi kita semangat belajar gara dia. Bukan gara-gara. Itu nilai untuk dia. Tapi Tapi ada juga tuh kayak waktu itu ada kasus kan di pesantren kan laki semua nih. Terus ada terjadi kasus homoseksual, misalnya cowok sama cowok gitu. guy. Gay lah. Itu katanya penyebabnya karena nggak pernah jumpa cewek dah gitu. Jadi lingkungan dia tuh cowok semua. Akhirnya dia memuaskan nafsunya tuh sama cowok juga gitu. Itu berarti kan bahaya juga. Kayak mana tuh? Berarti memang dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ya dia walaupun kita pesantren kita pasti ada buat dosa juga. Makanya dari itu kita udah lingkungan kita baik, mungkinlah kita perbaiki diri sedikit demi sedikit. Berarti yang homo-homo tuh kayak mana? Emang dari sebenarnya homo-homo tuh itu waktu aku baca artikel tuh kayak cuman ini aja tuh apa? Kayak Menarik pembaca. menarik pembaca pertama sama nyerang-nyerang pesantren yang nggak boleh ada ceweknya, ngerti nggak? Itu sebenarnya. Padahal kan yang homo-homo tuh emang dari dalam diri dia homo dari awal. Kalau emang laki tulen kan dia walaupun cowok semua satu kamar nggak akan suka dia sama cowok. Jangan tergoda. Nggak akan tergoda. Berarti intinya nggak mesti ada cewek lah dalam suatu pendidikan. Maksudnya Kan memang semangat dalam diri bisa ditimbulkan sendiri tanpa sama cewek ya. ingat yang membiayai kita untuk belajar siapa? Sebenarnya itu yang harus bikin semangat. Orang tua kita, orang tua kita kasih uang, dan apalagi kita perantau kan tiap bulan pasti dikirim. Ya nggak semua, tapi kebanyakan orang-orang kan masih dikirim sama orang tua. Gitu. Tapi orang tuh semangat belajarnya gara-gara cewek kan parah kali. Parah banget. Seharusnya karena orang tua, ingat orang tua capek. Oke, hari ini kayaknya udah cukup. Kita udah tanya-tanya tadi sama Rida seputar kehidupannya, ya, sedikit ilmunya juga. Insya Allah sebelum kita tutup kita dengerin Rida ngaji nanti, ya. Nanti ya. Nanti. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم